Ya nggak peduli mau dia nggak makan sebulan, kan bukan urusan kita juga, Put. Ya, tapi kan kita harus bantuin dia, Win. Yaudah, namanya aku pergi aja. Ya kalau kamu pergi aja, Win. Ya udah kalau gitu, minggir sana. Win. Aku pusing banget ya. Dan aku juga masih belum makan. Ternyata bener ya yang dibilang sama temen aku. Kalau aku cuman hidup di pinggir jalan jadi pemulung kayak gini, nggak ada orang yang mau peduli. Jangankan ada perempuan yang mau deketin aku, yang mau bantu aja nggak ada. Aku nyerah aja kali ya. Aku udah kayak mau pingsan. Dengan aku duduk di sana aja. Win, berhenti deh. Orang itu kenapa sih? Coba deh liatin. Kenapa? Kasihan kenapa ya? Udah biarin aja. Dia ini mau pingsan deh. Ya terus kenapa juga? Ih, gak usah, Put. Enggak, aku harus bantu. Put, udah telat. Ya nggak apa-apa, nanti kita bilang aja kalau lagi bantuin orang. Ngapain sih kamu bantuin pemulung kayak dia? Win, dia itu butuh bantuan kita, Win. Pokoknya kamu tunggu sini bentar, aku harus bantuin orang itu. Gimana? Ya enggak lah, ini aku jalan ke kantor kan daripada nungguin kamu. Jangan kayak gitu juga, Win. Aku kan lagi mau bantuin orang, bukan mau lagi ketemuan sama orang lain. Itu pemulung beda banget sama kita levelnya. Win, udah deh, kamu tunggu sini bentar dan kamu jangan bawel. Ini, Put. Ih, sering banget sih. Kau harus ngapain nih? Mas, Oh. kamu nggak apa-apa kan? Saya agak sedikit pusing Mbak, soalnya saya belum makan sama sekali Mbak. Belum makan. Mbak ini siapa ya Mbak? Kok tiba-tiba datang ke sini? Oh, saya lewat aja barusan, terus gak sengaja kelihatan Mas tidur di sini. Ya, saya takut kenapa-napa. Jadi saya samperin deh. Iya Mbak, jadi saya benar-benar pusing. Saya boleh minta tolong buat bantuin bangun nggak Mbak? Oh, iya boleh. Yaudah, yuk. Aduh. Put, kamu ngapain sih ngurusin pemulung kayak dia? Win, kamu jangan kayak gitu. Dia lagi butuh bantuan sekarang. Ya emang perlu banget kamu bantuin dia? Apa urusannya juga kamu sama dia? Emang saudara kamu? Ya nggak, bukan juga sih. Bapak kamu bukan, saudara juga bukan. Win, aku tahu emang dia bukan saudara aku, tapi kita sebagai manusia kan harus bantu juga. Udah Nggak Mbak, juga kali, Put. nggak apa-apa. Kalau misalkan Mbak emang ada kepentingan, masih harus berangkat buat kerja. Jadi bener kata Iya, kita mau kerja ke kantor. Kamu kalau mau pingsan, jangan di pinggir jalan, makanya bikin orang kasihan, tau nggak? Udah nggak apa-apa kok. Aku anterin kamu beli makanan aja yuk. Put, apaan sih kamu? Ngapain sih kamu baik banget sama dia? Win, dia tuh kelaparan, udah 5 hari nggak makan. Ya nggak peduli mau dia nggak makan sebulan, kan bukan urusan kita juga, Put. Ya, tapi kan kita harus bantuin dia, Win. Ya udah deh, kalau misal kamu bantuin dia, aku bakal ninggalin kamu, Put. Lagian ya, nggak ada untungnya juga nolongin pemulung kayak dia. Ya udah, namanya aku pergi aja. Ya kalau kamu pergi aja, Win. Ya udah kalau gitu, minggir sana. Win. Ya, Win, iya. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, enggak apa-apa Mbak. Maafin teman saya, Mas. Yaudah, kita cari makan sekarang yuk. Kita duduk di sini ya. Udah nggak pusing lagi kan? Alhamdulillah udah mendingan. Aku makasih banyak ya kamu udah mau bantuin aku. Oh ya, kita belum sempat kenalan. Nama aku Bayu. Nama aku Putri. Oh Putri. Nama kamu bagus ya, dan juga ya cantik. Nama kamu secantik ya orangnya gitu. Kamu bisa aja sih. Oh ya, kamu sebenarnya orang mana sih? Aku orang desa, dan aku sebenarnya diusir dari kontrakan gara-gara aku nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya mau nggak mau ya mulung di pinggir jalan. Dan kebetulan hari ini lagi sepi banget, aku nggak dapat barang sama sekali, dan aku nggak punya duit sama sekali, sampai aku kan nggak makan gitu. Tapi dari beberapa orang yang aku temui, cuman kamu kayaknya yang tulus buat nolongin aku. Dan teman kamu itu kenapa jahat banget ya? Ya, aku minta maaf masalah teman aku udah kasar banget sama kamu. Dia orangnya emang kayak gitu, Bay. Dan dia juga kasar banget, bukan cuma sama kamu. Kadang sama aku juga kayak gitu kalau aku udah punya salah. Gitu. Ya udah deh, kamu yang sabar aja ya Put. Aku yakin
laki-laki yang sekarang mungkin lagi jadi pacar kamu atau bahkan jadi tunangan kamu, itu pasti beruntung banget karena mempunyai pasangan yang cantik, baik, dan murah hati seperti kamu. Aku lagi nggak ada pacar, Bay. Apa? Dan aku emang nggak pernah punya pacar selama ini. Masa perempuan secantik kamu, apalagi kamu wanita karir, masa nggak ada yang deketin kamu? Ya kalau yang deketin sih banyak, cuman kriterianya itu nggak termasuk sama apa yang aku inginkan. Terus yang kamu inginkan seperti apa pun? Kayak Yang- aku, pemulung. Kan nggak mungkin juga. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu orangnya bertanggung jawab dan kamu bisa jaga hati aku. Tapi semua itu kan cuman hayalan pun. Jadi aku nggak mungkin mempunyai pacar secantik dan sebaik kamu pun, karena aku juga sadar diri aku siapa. Gitu, Baik, Put. di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Wah, kayaknya si Arif ini bakal kalah taruhan nih sama aku. Apa, Bay? Enggak apa-apa Put. Enggak, soalnya ada temen aku yang bilang kalau misalkan kita lagi ada di bawah, kita nggak punya apa-apa, jangankan ada perempuan yang mau deketin kita, yang mau nolong dan peduli sama kita aja nggak bakalan ada. Ternyata teman aku salah Put. Di dunia ini masih ada wanita sebaik dan secantik kamu yang masih bisa nolong orang yang memang membutuhkan Put. Ya nggak banyak sih, cuman ada beberapa aja, Bay. Iya sih Put, tapi aku makasih banyak ya Put. Kamu tadi juga sempat tengkar sama temen kamu cuman gara-gara kamu nolongin aku Put. Nggak apa-apa, itu udah hal biasa. Aku sama dia itu pemikirannya sangat beda, Bay. Dia orangnya arogan banget. Dan dia juga nggak suka kalau bantu-bantuin orang. Iya, kelihatannya sih kayak gitu. Terus kalau aku lihat sih dari tampangnya juga tampang-tampang suka ngadu ya Put. Iya, iya iya Ngadu, sih. Terus kayak tukang fitnah, kamu pasti diaduin sama atasan kamu. Kan kamu sekarang juga sampai nggak kerja kan Put? Ya nggak apa-apa, kalaupun itu udah terjadi, aku nggak apa-apa. Yang penting aku bisa bantuin kamu dan aku bisa ngobrol sama kamu. Aku nggak tahu ya Put, harus bilang makasihnya berapa kali sama kamu Put. Tapi selama hidup aku, baru kali ini aku ketemu sama perempuan yang hatinya berhati malaikat seperti kamu Put. Intinya kamu hari ini udah berhasil buat aku bahagia banget Put. Jadi aku belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Ya wajar sih kalau aku nggak sebahagia ini Put. Mana ada sih perempuan yang mau sama pemulung seperti aku dan nggak punya apa-apa seperti aku. Hidupnya juga nggak jelas Put. Aku juga seneng banget bisa bantuin kamu dan aku bisa kenalan sama kamu, baik. Oh iya, ntar lagi aku harus anterin kamu pulang. Kamu kalau ada butuh apa-apa, kamu harus hubungin aku ya. Aku nggak punya HP Put. Kan aku cuma pemulung. Ya udah, aku bentar lagi beliin kamu. Gimana? Jangan Put, jangan. Kamu Nggak udah apa-apa. bantuin aku, malah kamu mau beliin aku HP. Ya biar kita nggak putus komunikasi, Bay. Put, meskipun aku cuma seorang pemulung, tapi aku ini seorang laki-laki. Pantang buat aku dibeliin sesuatu sama perempuan Put. Seharusnya kan aku yang ngasih sesuatu sama kamu. Ya meskipun kita nggak ada hubungan apapun Put. Tapi aku sebagai laki-laki juga punya harga diri. Mau seperti apapun. Kalau misalkan aku punya istri, misalkan aku beristri dengan kamu Put. Kalau misalkan cuma ada satu nasi bungkus, itu pun harus kamu yang makan, bukan aku Put. Karena aku kerja juga buat perempuan, buat kamu nantinya. Enggak, maksud aku contohnya gitu Put. Karena nggak mungkin juga kan kamu mau nikah sama pemulung. Ya beneran juga nggak apa-apa, Bay. Aku malah seneng banget. Ya kamu. amin, aku doain aja Put, semoga semua itu terjadi. Emang kamu nggak mau? Udahlah, kita nggak usah ke situ. Kamu kenapa jadi grogi gitu Put? Iya, soalnya dari tadi kamu selalu gombal. Bukan gombal, cuman kalau aku ngeliat kamu ya Put, aku ngeliat senyum kamu, seolah-olah di dunia ini cahaya cuma ada satu di depan aku ini Put. Apalagi kamu senyum-senyum Put, itu tambah aku semakin gimana ya Put, semakin kayak dihipnotis aja gitu. Kamu lebay banget sekarang, Bay. Kenapa dari tadi kamu nggak kayak gini? Ya kan aku masih fokus sama perut aku, karena perut aku sudah terisi. Sekarang fokus aku cuma teralihkan sama satu wajah Put, yaitu wajah kamu. Udah deh, Bay. Kamu nggak usah terusin itu.
kalau aku denger kayak gitu lama-lama aku bisa melayang, tau nggak? Ya kalau kamu melayang, aku bakalan ikut melayang juga, Put. Kau apaan sih? Nggak lucu. Ya nggak lucu sih, tapi kan aku udah bisa buat kamu tersenyum, Put. Itu udah lebih dari cukup, Put. Gini ya, Put, aku ini kan cuma mulung, aku mau ngasih duit nggak bisa. Yang aku bisa cuma ngasih sesuatu yang bisa buat kamu bahagia dan buat kamu tersenyum. Aku yakin kamu selama teman kamu yang satu itu nenek lampir itu ya, Put, kamu pasti sengsara terus. Ya kan? Ya bener juga sih. Ya udah, sekarang gini aja, Put. Gimana kalau misalkan kamu balik aja ke kantor, terus kamu jelasin sama atasan kamu, Put. Emang kamu kerja di mana? Aku kerja di PT Atmaja Group, baik. Kerja di PT Atmaja Group. Iya. Ini anak bos Arif dong. Ya udah, gini aja deh, Put. Kamu bareng sama aku ya, Put, ke sana. Oh, kamu tahu ke tempat itu? Oh, nggak tahu sih, cuman aku pengen nganter kamu aja. Beneran? Iya beneran. Udah nggak lapar lagi? Enggak kok, aku nggak pengen kamu kenapa-kenapa, Put. Ya udah, sekarang yuk. Ya, ayo, Put. Pak Arif, Win, Putri mana? kan tadi saya udah bilang sama Bapak, Putri tadi berhenti di jalan, Pak, dan saya ajak tuh nggak mau banget. Dia malah pacaran di pinggir jalan, Pak. Dia itu Kan bisa saya udah profesional nggak sih, Win? Hah? Makanya, Kamu Pak. nggak bilang? Saya udah misalkan- bilang kalau kita ada kerjaan yang penting banget hari ini, Pak. Tapi dia tetap milih buat berduaan sama pacarnya itu. Dia udah nggak profesional banget, Pak Arif. Sekiranya saya tahu kalau misalkan Putri itu kerjanya kayak gini, tender itu aku kasihkan sama kamu, proyek itu aku kasihkan sama kamu. Nyata aku salah nilai nih sama si Putri. Sudah dikasih hati, dia itu minta jantung kali ya. Nah, iya, Pak, bener banget, Pak. Saya juga bisa kok, Pak, buat menangin tender ini. Ya itu kan tender emang buat perusahaan kita dan ya. Ya, tapi saya yakin kalau di tangan saya itu pasti berhasil, Pak. Iya, kamu bener. Ternyata saya sudah salah menilai sama si Putri. Saya pikir Putri itu orangnya profesional dan ternyata dia itu yang nggak seperti yang saya pikirin. Iya, Pak Arif bener banget, Pak. Sebenarnya Putri itu udah lama, Pak, kayak gitu. Dia emang nggak pernah profesional. Pak Arif tahu. Kalau misal dia kerja, dia tuh kebanyakan main handphone dan video call gitu sama pacarnya seharian, 8 jam kerja, Pak. Tapi kenapa Jadi kamu nggak saya- pernah laporan sama saya kalau misalkan Pak, Putri itu kerjanya seperti itu? karena Pak Arif sudah sangat percaya sama Putri, Pak. Jadi saya takut dikira fitnah. Kalau tadi kan saya udah kirim foto sama Bapak buat buktinya. Bapak percaya kan? Iya. Kayaknya saya harus tarik fasilitas kantor deh dari si Putri. Dia itu udah mengecewakan juga, Pak. saya. Dan bonus bulan ini nggak bakalan saya keluarin buat Putri. Dan kalau misalkan kamu bisa nyelesain tender ini, bonus yang saya janjikan sama Putri, saya kasihkan sama kamu. Pak, tapi mau bagaimanapun juga Putri itu teman saya, Pak. Tapi nggak apa-apa sih, keputusan juga ada di tangan Pak Arif. Mungkin itu udah keputusan yang sangat tepat. Saya Karena nggak Putri- peduli kalau misalkan dia itu teman kamu atau saudara kamu atau apalah kayak gitu. Tapi yang harus dia selesaikan bukan malah kayak gini ditinggalin kayak gini. Dia enak-enak pacaran sementara kerjaannya terbengkalai seperti ini. Iya, Pak Arif memang bener banget. Tapi sebenarnya kasihan sih Pak Putri. Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya bakal tanggung jawab kok buat tender ini. Tapi kamu Pak Arif bisa tenang selesai aja. nggak? Kamu bisa Bisa, selesai? Pak. Saya bisa banget. Udah mulai sekarang tender yang udah saya kasihkan sama Putri sepenuhnya kamu ambil alih. Iya, Pak. Jangan sampai telat. Soalnya kita udah hampir kejar deadline. Iya, Pak Arif tenang aja. Ini aja Pak Putri juga belum sampai kan ke sini. Coba kamu telepon si Putri itu. Ini si Putri, Pak, udah datang, Pak. Orang, jadi saya agak telat sedikit. Saya udah bilang sama Windy dan Bantuin Bukannya orang. tadi kamu bilang mau pacaran, Put? Apalagi senang-senang sama pacar kamu. saya bener-bener nggak lagi seneng-seneng, Pak. Put, tanggung jawab kamu di perusahaan apa tuh? Nyelesain proyek yang udah aku kasih sama kamu. Kalau misalkan terbengkalai kayak gini dan pemilik perusahaan yang udah mempekerjakan kita minta dananya dikembalikan, kamu mau tanggung jawab? Hah? Nggak, Pak. Itu bukan uang sedikit, Put. Misalkan kamu 1 tahun kerja di perusahaan ini dibandingkan dana yang udah masuk ke perusahaan, ini bukan seberapa, Put. Saya minta maaf, Pak. Tapi
Saya benar-benar nggak lagi ketemuan sama cowok, Pak. Saya lagi bantuin Put, orang. udah Put, mending lebih baik kamu jujur aja Put. Kamu tuh selalu meyakinkan Pak Arif terus ya dari dulu. Rin, kamu ngapain sih fitnah aku kayak gitu? Fitnah apanya sih? Kamu jangan mengambing hitamkan aku deh. Lagian kan ini emang kelakuan kamu di luar. Kalian nggak usah bersih tegang di depan saya. Ya Pak Arif, maaf. Walaupun kamu bantuin orang, bener bantuin orang, kalau misalkan kejadian seperti ini terjadi, dia mau tanggung jawab atas kerugian perusahaan yang saya terima nanti. Hah? Apa kamu nggak mikir ke sana? Ya saya mohon maaf, Pak. Lain kali. Harusnya kamu mikir, Put. Perusahaan tuh butuh kamu juga butuh perusahaan. Nggak butuh orang yang kamu bantu itu. Kamu paham nggak sih? Paham, Pak. Kalau misalkan kamu mau kerja di perusahaan saya, kamu harus komitmen di perusahaan saya. Bukan begini caranya. Ya saya mohon maaf, Pak. Lain kali saya nggak akan ngelakuin yang kayak gini. Udahlah, Put, saya capek. Kalau misalkan kamu terus seperti ini, bisa-bisa bonus yang saya janjikan bulan ini, saya kasih sama Windy. Dan fasilitas yang saya kasih dari kantor, semuanya saya capek. Pak, saya mohon maaf, Pak. Saya nggak akan ngelakuin hal kayak gini lagi, Pak. Lain kali saya akan bilang sama Pak Arif dan saya akan konsisten dan saya akan datang tepat waktu, Pak. Ini sudah terjadi, jadi nggak bisa dibalik. Dia- Kok malah marah-marah sama Putri? ya dia Ini nggak Pak profesional. pacarnya Pak. Dia udah nggak profesional kerja. Kamu ngapain sih kesini Gini, kayak Ari. sih? Lu kenal, Liv. Sama kamu. Jadi Putri ini yang nolongin aku, Liv. Maksud kamu nolongin? Kamu jadi pasti, Liv. Ini maksudnya kayak gimana ya? Jadi ini kita duduk di sini, Liv. Ya. Ayo. Gimana ya, Liv? Aku ini sebenarnya nggak mau dijodohin sama orang tua aku, Liv. Kamu kan tahu, Liv. Aku dikira nggak bisa buat cari perempuan lain. Dan aku juga nggak suka sama orang yang dijodohin sama aku. Dia itu terkesan manja dan matre banget. Lagian wanita meskipun manja matre, ya meskipun kamu keluar uang, itu nggak bakalan masalah kan? Uang kamu sumbernya besar ya. Tapi gini ya, Rif, aku pengen punya istri yang menerima aku apa adanya, Rif. Bukan karena hartaku, Rif. Kalau cuman karena harta sih, aku juga bisa cari sendiri, Rif. Yo, harusnya kamu tuh bersyukur lahir di keluarga yang mapan, yang enak. Misalkan ya, kamu jadi pemulung, nggak bakalan ada wanita yang lirik kamu. Yuk. Kalau misalkan ada, nih potong jari aku, nggak bakalan ada. Aku jadi kepikiran sesuatu, Rif. Ya udah, gini aja deh. Kalau misalkan ya, aku bisa membuktikan kalau omongan kamu itu salah, kamu bakalan mau bantuin aku kan? Maksud kamu gitu? Jadi kalau misal kamu kan bilang tadi kalau misalkan aku jadi pemulung nggak bakalan ada orang yang mau bantuin aku, nggak bakalan ada wanita yang mau sama aku, Rif. Iya. Aku bakalan buktikan sama kamu. Kalau misalkan ada wanita yang mau sama aku, berarti aku bakalan nikah dengan wanita itu dan kamu harus bantu aku buat ngomong sama orang tua aku biar aku nggak dijodohin. Yuk, kamu jangan anggap omonganku serius lo ya. Ya enggak, aku pengen buktikan aja dan kamu harus siap bantu aku gimana, Din? Ya kalau misalkan ngomong sama Om Surya nanti aku usahain deh kalau misalkan apa yang kamu katakan itu benar dan apa yang aku katakan salah. Ya udah deh, kalau kayak gitu, Div. Kayaknya sekarang udah mendung. Mending kita pulang aja yuk. Nah, ya udah, sekarang aku mau balik ke kantor nih. Udah waktunya masuk. Hah? Kamu bener ngelakuin itu ya? Ya iya, Div. Karena Astaga. aku emang nggak pengen buat dijodohin. Jadi aku udah tahu kan kita aku nggak mau dijodohkan sama orang tua. Jadi harus kesempatan aku. Dan kamu harus memenuhi janji kamu, Rif. Dan kamu udah bilang nggak ada perempuan yang bakalan mau sama aku ketika aku jadi pemulung, kalau aku jadi orang miskin, ya ada putri yang nolongin aku. Kecuali perempuan ini, dia tadi udah ngedorong aku, udah nggak nolongin ya, Rif. Dia udah ngedorong aku, udah maki-maki aku. Apa kamu mau punya karyawan kualitasnya kayak perempuan ini? Pak, saya minta maaf Pak. Gak usah bilang Pak, aku bukan atasan kamu dan aku nggak kerja sama Arif. Dia itu bukan kerja, dia juga teman dari dia. Saya minta maaf ya Mas. Gini tentang masalah itu, ya kemarin saya udah teleponan sama Om Surya. Dia itu bilang kalau misalkan jodoh, dia itu sepenuhnya nyerahin sama kamu sekarang. Oh berarti Ngapain aku juga bohong? Yuk, pas banget kalau kayak gitu, Rif. Aku udah nemuin jodoh aku. Ya, aku mau nikah sama Putri. Bentar deh. Berarti dari tadi kamu bohongin aku, Bek? Iya, karena
Aku tuh kan bohong sih sebenarnya. Kalau yang aku lakuin aku beneran. Kemarin kalau aku yang ulang aku cuma pura-pura. Karena aku pengen Arif ini ngebantu aku supaya aku nggak dijodohin. Karena aku nggak mau dijodohin. Nah, sekarang aku udah menemukan calon istri sama kamu. Ya itu pun kalau misalkan kamu beneran sih apa yang ada tadi. Iya, aku mau sih deketin sama kamu, tapi kamu yakin? Ya aku yakin, Bu. Kalau misalnya aku nggak yakin, aku nggak mungkin melakukan hal ini. Ya udah, berarti kamu mau kan buat aku lawan? Iya, mau. Udah, kalau kayak gitu, aku pengen ajak anak buah kamu ini. Rif. Masa kamu masih mau ngelarang, Rif? Siap kerja yuk. Oke deh, kalau kayak gitu. Sekarang kamu tenang ya. Pengen doa kamu ke kamu juga jadi bukti ya, Rif. Kamu juga harus menyaksikan dan kamu ngomong sama orang tua aku apa yang aku ceritain ini yang nggak ada sandiwara ya. Ya. Udah. Kamu urus nih anak buah kamu yang Udah sana. Ternyata ini semua ulah kamu. Arif, Kamu- saya minta maaf ya Pak Arif. Kamu memutarbalikan fakta. Kamu bilang si Putri pacaran. Ternyata dia emang bantu orang. Saya nggak tahu Pak. Kalau itu bukan pacar. Udah cukup. Ternyata kamu ini memanipulasikan semua yang ada. Sekarang Pacar saya Pak. ya enggak bakalan aku pecat, tapi posisi kamu saya turunin selama 1 bulan jadi staff. Dan itu harus kamu terima. Jangan Pak, kan Putri mau nikah. Udah Pak. sekarang Saya kamu aja, Pak, masuk. pacarnya. Kamu masuk ruangan. Kamu nggak usah komplain lagi. Atau sekalian saya pecat. Pak, Pak,